Ini adalah kencan di dunia masa depan. Wanita hanya perlu memilih pasangan yang mereka suka, memasang sensor visual, kemudian dari bayangan holografik, tanpa keluar rumah sudah dapat bertemu dengan pasangannya. Wanita yang bernama Jenny ini sangat puas, merasa dirinya menemukan cinta sejatinya. Keduanya sangat cocok, tiap hari ngobrol melalui microchip yang ada di tangan. Terkadang berpacaran lewat bayangan holografik. Pelan-pelan, pria itu ingin bertemu dengannya di dunia nyata. Tetapi Jenny tidak minder. Jadi dengan berbagai alasan menolak kencan. Tetapi menghadapi godaan pria, akhirnya dia setuju. Tetapi ketika bertemu dengan Jenny, pria itu langsung berubah. Ada apa dengan mukamu? Cerita dimulai dari Jenny kecil. Di saat dia kecil, orang tuanya selalu bertengkar. Tetapi suatu hari, saat orang tuanya bertengkar, tidak sengaja menjatuhkan kompor gas dan karamel panas. Tidak sengaja terkena muka Jenny. Semenjak itu, wajah Jenny pun berbekas parah. Karena bekas luka ini, dia diketawai temannya, keuangan keluarganya, juga tidak dapat membayar biaya operasi. Setelah Jenny besar, selalu mencari kerjaan online. Karena di jalanan pun, dia bisa membuat anak-anak nangis. Meskipun susah, dia selalu mencari kesenangan di dunia maya. Saat berkencan dengan teman online, dengan bayangan holografik, menyembunyikan lukanya, dan karena ini, banyak pria menyukai kecantikannya. Dan di hari itu, dia bertemu dengan pria yang membuatnya tersentuh. Sepertinya hobi mereka sama. Jenny merasa dialah cinta sejati. Mereka ngobrol di internet selama sebulan. Pria itu meminta agar ketemu langsung dengan Jenny. Awalnya dia takut akan menakuti pria itu. Tetapi kata-kata manis pria itu akhirnya membujuknya. Hari ketemu pun tiba. Jenny sangat berharap bertemu dengannya. Tetapi muka pria itu malah menghina. Kenapa pertama kali kita ketemu di holografik? Mukamu bukan begini. Saya tidak ingin kamu menilaiku karena mukaku. Saya tentu saja bisa. Jenny masih ingin menjelaskan. Tetapi pria itu tidak mau mendengar. Langsung pergi. Jenny pun merasa terpukul. Dia tahu sebagus apapun teknologi, juga tidak akan mengubah mukanya, yang dipenuhi dengan bekas luka jelek itu. Untuk membantu Jenny kembali percaya diri, ayahnya mencari teman. Ayahnya mengeluarkan tablet, memindai microchip yang ada di tangan Jenny, dan mengunduh program. Wajah Jenny yang penuh dengan bekas luka, tiba-tiba menghilang. Ternyata ini adalah filter kecantikan. Jika memakainya, bukan hanya ayahnya, bahkan orang jalanan, juga tidak dapat melihat bekas lukanya. Dengan teknologi ini, akhirnya Jenny dapat keluar rumah. Tidak perlu dipandang rendah oleh orang lain lagi. Hari itu Jenny bertemu dengan pria kencannya itu. Pria itu sangat terkejut. Kenapa kamu berbeda dengan kemarin? Jenny pun berbohong bahwa dirinya melakukan operasi pengangkatan bekas. Melihat Jenny menjadi cantik, pria itu pun menyatakan cinta. Jujur saja, saya tidak dapat melupakanmu. Tiap kali saya memejamkan mata, selalu ada kamu di pikiranku. Jenny tersentuh lagi, dan berkencan dengannya. Saat dia pulang, ayahnya berkata, sudah sampai di rumah. Kenapa tidak mematikan holografik? Tetapi Jenny tidak mau. Saya sangat suka muka begini. Jenny sudah terobsesi dengan dirinya yang ada di holografik. Juga sudah lumayan dekat dengan pria itu. Setelah berpacaran 3 bulan, mereka pun berencana pergi ke Australia. Tetapi malam itu, Jenny menerima pesan dari pria, yang berkata dirinya ditangkap. Berharap Jenny segera menolongnya. Tanpa berpikir, Jenny mengikuti lokasi yang diberikan. Datang ke sebuah gudang gelap. Jenny tidak tahu, dia sudah masuk ke dalam jebakan pria itu. Tiba-tiba seorang berpakaian hitam menyuntikkan obat penenang pada Jenny. Dan orang berpakaian hitam ini, yaitu kekasihnya yang dia percayai. Ternyata, pria itu adalah anggota organisasi perdagangan manusia, yang bertugas memilih wanita untuk organisasinya. Berpura-pura berpacaran dengannya, langkah per langkah mendapat kepercayaan wanita. Di saat waktu yang pas, membohongi wanita ke dalam gudang, dan mengeluarkan microchip dari tangannya, agar lokasi wanita itu tidak diketahui. Setelah selesai, menjualnya ke Australia. Di saat pria kenal dengan Jenny, dia sudah merencanakan semuanya. Berpura-pura cinta, berpura-pura ingin keluar kota bersamanya. Jenny yang pingsan,
dikeluarkan microchipnya. Tetapi di saat ini, mukanya muncul bekas luka itu lagi. Kenapa mukanya begini? Pria ini tidak dapat percaya. Bukannya saat pagi hari masih baik-baik saja. Kenapa kembali seperti kemarin lagi? Pria itu membangunkan Jenny, bertanya padanya kenapa bisa begini. Tetapi dia bingung. Kenapa ada perban di tangannya? Pria itu bertanya pada Jenny, ada apa dengan mukamu? Akhirnya, Jenny mengatakan kebenarannya. Microchip saya ada filter kecantikan. Microchip akan mengaktifkan chip lain di sekitar. Sepertinya mengubah muka. Bos tersenyum ketika mendengarnya. Dia tahu itu dengan teknologi ini. Bukannya lebih mempermudah. Meskipun melakukan hal jahat, polisi takkan pernah melacaknya. Bagi bos, ini adalah sebuah teknologi untuk berbuat kejahatan. Kita memiliki barang yang lebih berharga dibanding wanita ini. Di saat ini, gudang dipenuhi dengan asap. Pria keluar dari gudang. Bodoh. Siapa? Ternyata, ayah Jenny. Saat dia melihat Jenny tidak di rumah, dia langsung merasa aneh. Dan yang datang dengan ayah Jenny adalah temannya yang mendesain filter tersebut. Karena kemarin, temannya sudah mengingatkan, jangan sampai teknologi ini jatuh ke tangan orang jahat, akan membahayakan. Untung saja temannya pintar, agar teknologinya tidak kebocoran. Dia meletakkan program lokasi pada microchip Jenny, sehingga terselamatkan. Akhir dari film, ayah dari Jenny mencari dokter psikolog untuk pengobatan luka yang tidak dapat disembuhkan itu.